Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya kita bisa kembali ke dalam program konsultasi kesehatan bersama Izzah TV yang ditemani oleh Dr. Radi. Selamat datang Dok di studio Izzah TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Radi merupakan dokter spesialis bedah vaskular dan endovaskular. Yang beliau ini berpraktek di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan umat-umat beliau yang mengikuti beliau dengan benar dapat menerima syafaat di hari akhir nanti insyaallah. Baik. Dokter, selamat datang di studio. Kami doakan juga semoga dokter selalu diberikan kesehatan. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Terutama dalam kebaikan, kebenaran, dan ketaatan. Insyaallah. Baik dokter. Hari ini kita dokter akan membahas satu topik yang mungkin dianggap agak jarang didengar. Tapi kalau kita pahami ilmunya ini sangat bermanfaat dokter. Yaitu tentang penyakit varises dokter. Ya, varises dulu waktu kecil juga saya dengar jangan banyak-banyak kalau habis olahraga jangan duduk ditekuk langsung, kakinya. jangan tekuk kakinya luruskan gitu kan sama guru olahraga terutama. Iya. Itu titik varises. Ini tahu juga nih apa itu varises gitu kan, gejalanya bagaimana? Kira-kira varises itu gimana sih dokter? Jadi para pemirsa Izzah TV, ya salam kenal, saya Dr. Radi Nursyawal, saya bedah vaskular. Jadi yang pertama kita harus ketahui itu varises adalah masalah kelainan katup dari pembuluh darah vena. Ya, pembuluh darah vena yang umumnya ada di kaki. Pembuluh darah vena itu apa sih gitu kan pertanyaannya. Pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah balik dari kaki ke jantung gitu ya. Nah, pembuluh darah vena di kaki ini adalah pembuluh darah vena di dalam tubuh kita yang kerjanya paling berat karena mayoritas hidup kita itu kondisinya kita duduk, kita berdiri, posisi jantung kita di atas dan kaki kita di bawah, sehingga dia harus memompa darah naik ke atas gitu ya. Itu membuat kerjanya lebih berat dibanding vena di tubuh lain. Misalnya dari otak dia hanya menurunkan ke jantung, dia akan lebih mudah gitu karena gitu, ya? Dan ada kalau dia harus dari bawah ke atas kan ada gaya gravitasi, jadi dia akan didorong terus supaya turun ke bawah. Nah, intinya varises itu adalah pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan kerusakan oleh katup. Seperti itu. Jadi rusaknya ini dok, nah ini kan tadi kan ada kerusakan di katup gitu kan. Rusaknya ini apa benar-benar karena saya gitu ya, terutama pemirsa, itu karena aktivitas atau ada faktor lain yang menyebabkan katup ini rusak gitu dok? Ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya penyebabnya itu ada 4 ya. Pertama itu adalah kayak Mas tadi bilang adalah masalah aktivitas. Ya, jadi mayoritas itu disebabkan karena aktivitas kita yang banyak duduk maupun berdiri dalam jangka waktu yang lama gitu. Misalnya pekerjaan kita sebagai guru gitu ya, yang kerjanya dari pagi sampai siang gitu, ngajar berdiri di dalam kelas gitu ya, di depan papan tulis. Atau misalnya sekretaris gitu yang kerjanya di depan komputer, dia duduk terus sepanjangan ngetik gitu kan. Atau kayak saya sebagai dokter bedah yang operasi misalnya 3 jam berdiri terus gitu. Nah itu akan menyebabkan kerusakan katup. Terus yang kedua itu adalah gender. Jadi
perempuan itu lebih beresiko. Oh, gitu loh ya. 3 kali lipat. 3 kali tuh ya? 3 kali lipat. Kenapa? Karena perempuan itu ada fase hormonal. Hormonal dalam artian dia akan ada menstruasi, dia akan ada hamil, dia akan ada menyusui. Gitu. Nah, itu mengganggu juga kestabilan dari katupnya gitu. Terus yang ketiga adalah obesitas. Jadi pada pasien-pasien yang cenderung lebih berat badannya lebih tinggi gitu ya, itu akan lebih beresiko. Dan yang mungkin paling unik itu adalah genetik. Jadi biasanya salah satunya penyebabnya adalah keturunan. Ketika orang tua dari pasien ini, misalnya dia orang tua bapak atau ibunya atau kakeknya itu ada varises, itu bisa sebagai salah satu faktor risiko terjadinya varises pada pasien tersebut. Oh gitu dok. Jadi selain karena tadi kalau aktivitas gitu kan karena memang kita yang melakukan gitu dok. Ya. Kita tahu nih kalau duduk terus seperti tukang jahit misalnya ya. Iya betul tukang jahit. Tukang jahit kan memang kerjanya duduk gitu ya. Duduk ya betul. Nah itu dia harus punya kesadaran untuk membiasakan tidak duduk terus seperti berlari, mungkin dia olahraga atau mungkin membuat pola-pola hidup yang sehat gitu ya. Iya. Menjadwalkan lari gitu ya. Tadi terus juga yang kedua tadi kata Pak Dokter karena perempuan. Ini memang sudah kodratnya dokter ya? Ya, memang karena tadi ada hormon-hormon tadi ya? Tapi bukan berarti laki-laki nggak bisa terkena gitu. Iya. Dia hanya lebih beresiko gitu. Iya. Tapi ada juga pasien saya banyak juga yang cowok. Yang cowok juga ada. Terus juga tadi ada kata dokter obesitas. Berarti emang obesitas ini banyak sekali pengaruhnya ke tubuh kita dok ya? Betul. Jadi kita harus menjaga berat badan kita supaya tidak melebihi batasnya. Dan yang terakhir gen. Gen berarti kita nggak ngapa-ngapain nih dok. Kita nggak salah apa-apa, tiba-tiba kita dapat turunan penyakit varises. Wah ini juga sedikit agak menyedihkan juga dok ya. Iya. Ya betul. Ketika kita sudah ada di lingkaran 4 tadi nih dok, kita perempuan, kita obesitas, kita aktivitas kita banyak duduk, dan juga qadarullah orang tua kita ada riwayat varises. Kira-kira untuk mengetahui nih, kami tukang jahit, kami guru, ini gejalanya apa aja dok yang bisa kita pahami supaya kita ini bisa melakukan penanganan cepat dan tepat. Gitu, jadi gejala-gejalanya itu salah satunya saya sebutkan ya. Yang pertama biasanya kakinya bengkak. Nah, bengkaknya itu khas banget ketika kita banyak beraktivitas. Jadi ketika bangun pagi tidur tuh kempes kaki. Nah, ketika dia beraktivitas siang hari, sore hari tuh mulai bengkak. Dan bengkaknya itu berkurang kalau kakinya diangkat. Seperti itu. Nah, yang kedua itu gejalanya adalah kalau kata orang Jambi nih naik betis gitu. Oh, naik betis. Sakit gitu ya, nyeri gitu ya. Nyeri. Nah, yang ketiga itu ada timbul benjolan berkelok-kelok. Kayak urat nimbul gitu tuh ya? Iya. Atau yang biru-biru kecil gitu ya, itu varises awal gitu. Nanti selanjutnya gejalanya itu bisa timbul perubahan warna kulit. Warna ke kulit dia ya? Oh iya, karena apa? Karena kan bengkak nih. Iya benar. Bengkak dan kita ketahui bahwa cairan itu akan mencari tempat yang paling rendah gitu kan di dalam tubuh kita. Ya salah satunya kaki kita gitu. Jadi dia akan menumpuk di kaki, pori-pori itu akan melebar, pori-pori kulit melebar. Kuman masuk tuh ke situ. Nah, kuman ini bawa pigmen pewarna kulit. Jadi warnanya lebih hitam gitu. Itu salah satu gejalanya. Terus yang terakhir itu biasanya ada luka di kaki. Tiba-tiba timbul luka? Tiba-tiba timbul luka gitu. Tanpa penyebab. Tidak terbentuk, tidak misalnya kebakar sesuatu gitu. Enggak, tiba-tiba muncul. Tapi lukanya khas, dia di dekat-dekat mata kaki. Di dekat-dekat mata kaki. Jadi banyak pasien saya itu yang mengira, oh ini dok, saya dibilang orang kaki diabetes nih gitu.
Oh, malah ke situ Iya, orang kadang diagnosanya. mikirnya seperti itu. Sebelum- Padahal sebetulnya pasien kaki diabetes itu kan masalah pembuluh darah arteri. Yang satunya nih, ini kita vena kan. Oh, Nah, ini arteri beda. nih kaki diabetes nih. Dan saya juga yang nanganin gitu iya, iya. kasusnya. Cuman orang kadang masih salah kaprah. Oh, kalau ada luka di kaki pokoknya ini karena diabetes nih gitu. Padahal kita harus lihat posisi lukanya gitu. Kenapa vena lukanya di dekat mata kaki, kayak saya bilang dia akan nyari tempat paling rendah di pembuluh darah vena itu, dan dia adalah di mata kaki kayak gitu. Iya, Dok. Kalau kaki diabetes dia akan nyerangnya dari ujung-ujung kaki dulu gitu, Mas. Dari ujung-ujung jarinya dulu gitu. Dia nggak akan langsung di mata kaki. Jadi dia dari benar perifer dari ujung benar gitu, atau dari telapak kaki atau dari punggung kakinya gitu. Iya, itu kalau diabetes, Dok ya. Diabetes. Iya. Jadi itu aja gejala ya. Ya, Ada luka yang tiba-tiba di sekitar mata kaki gitu ya. Iya, iya. Dan lukanya khas gitu ya. Iya. Lukanya tuh khas dek lukanya gitu. khas. Iya, iya. Betul. Tapi memang yang sering kami temui memang jelas urat biru itu, Dok. Ya, itu Ungu atau banyak biru gitu ya? Biru, ungu, Gitu ya, kemerahan. kemerahan gitu ya. Itu pernah juga kami lihat tuh di kaki kawan gitu kan. Nih, kayaknya ini varises lah. Ini kan. Gitu, Dok. Oh, gitu. Jadi kita harus paham gejala-gejala tadi ya, Dok ya. Tentang itu memang terutama di kaki, Dok ya. Ya, Iya, di kaki. sebetulnya varises itu ada banyak, Mas. Kalau di kaki dia namanya varises. Iya. Kalau maaf di anus itu hemoroid, wasir. Nah, itu pelebaran vena juga, tapi dia di saluran cerna yang paling ujung ya, anus. Terus kalau misalnya di ada yang suka batuk darah tuh pasiennya. Selain TBC dia bisa varises esophagus namanya. Jadi Di dalam? pembuluh darah di kerongkongan sini itu melebar, ketika ada tekanan dia pecah sehingga batuknya batuk darah kayak gitu. Ada juga varises di laki-laki gitu ya. Di saluran reproduksi laki-laki, terus ada varises juga di reproduksi perempuan. Kayak gitu. Berarti bukan hanya di kaki, Dok Bukan ya? hanya di Tapi kaki. kalau bukan di kaki istilahnya berbeda. Berbeda. Iya. Tapi memang secara di tubuh manusia tuh yang paling banyak varises itu nyerangnya di kaki. Kenapa? Karena kayak saya bilang vena di kaki itu posisinya paling rendah nih di dalam tubuh kita. Dia harus balikin darah ke jantung tuh dia susah. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Masya Allah. Jadi gejala-gejala ini harus kita pahami dan juga kita mulai cross check tubuh kita, Dok ya. Iya, Kalau tahu, siapa tahu ada gitu kan. Betul. Kalau ada kita coba konsultasi ke dokter. Kalau di Rumah Sakit Islam Arafah bersama Dokter Radi, insya Allah, Dok ya. Iya, insya Allah. Dokter Radi insya Allah membuka konsultasi di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 19.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Ya, nanti ketemu sama Dokter Radi langsung. Iya. Kita tanya-tanya gitu kan kalau ada gejala-gejala demikian, Dok ya. Iya. Iya. Terus, Dok, berarti kalau kita ketemu gejalanya nih, Dok, saya misalnya atau temen gitu kan melihat ada nih gejala-gejalanya, nampak nih luka di sekitar mata kaki, atau muncul seperti pembuluh yang biru atau ungu, atau nanti menghitamnya kulit kaki. Iya. Itu kita mendiagnosisnya kita harus perlu bertanya ke dokter gitu, Dok ya. Ya, itu gimana, Dok, cara mendiagnosisnya tuh, Dok? Ya. Jadi ketika insya Allah atau ya para pemirsa Izzah TV ada kenalan atau mungkin dirinya ada keluhan seperti yang sudah saya jelaskan, ya memang baiknya untuk segera diperiksakan. Jadi keluhannya yang kayak saya bilang tadi ada beberapa. Nanti prosedurnya biasanya saya akan tanya jawab dulu. Iya, Dok. Seperti yang saya tanya, oh ini bengkaknya udah dari kapan ya, seperti itu. Nanti kita lakukan pemeriksaan USG. Jadi untuk saya melihat pembuluh darahnya, pembuluh darah venanya ada kerusakan katup nggak, itu bisa langsung saya yang mau USG saya periksa gitu. Mungkin setelah itu terdiagnosa, baru kita lanjut nih nanti tata laksananya, apakah bisa dengan obat-obatan, apa bisa dengan kaos kaki kompresi, atau harus tindakan. Oh gitu ya, jadi rupanya setelah diagnosis nih bisa ada
istilah kaos kaki kompresi dok ya? Iya betul. Ada itu dok ya? Betul. Atau mungkin kalau obatnya mungkin sudah umum dok ya? Iya. Terus kalau tadi tindakan maksudnya mungkin operasi atau bedah gitu dok ya? Ya. Oh, iya. Tapi pernah dengar juga dok ada suntik varises itu benar dok? Ya. Itu termasuk yang obat-obatan tadi ya? Iya. Oh iya. Baik dok, kita kan kena ini dok, varises misalnya. Ada mungkin saudara kita, teman kita, atau mungkin pemirsa di rumah, pemirsa Izzah TV, terkena varises. Terus kira-kira karena varises ini bisa nggak terkena penyakit lain dok? Ya. Atau istilahnya mungkin dalam medis komplikasi gitu? Oke. Jadi varises ini kan dia mengganggu fungsi katup dari vena ya. Jadi yang dia sebabkan nanti bisa terbentuk trombus. Ya, trombus itu adalah gumpalan darah di dalam pembuluh darah. Gitu. Nah, gumpalan darah itu jika terbentuk dan dia bisa berisiko lepas, ya lepasnya dia akan balik ke jantung gitu. Jadi dia akan menyumbat jantung. Itu salah satu komplikasi yang terjadi. Dan yang kedua, fungsi dari vena di kaki ini salah satunya kan balikin darah ke jantung gitu ya. Iya dok. Nah, ketika jantung sehari misalnya dia butuh 2500 cc suplai darah dari kaki misalnya gitu ya. Tapi yang terjadi karena fungsi vena di kakinya ini terganggu, misalnya dia 1500 bisa nih didorong ke atas gitu. Tapi 1000-nya dia masih bertahan di kaki gitu. Yang terjadi apa? Karena jantung nggak dapat suplai darah yang cukup, dia akan bekerja lebih berat. Efek jangka panjangnya ya bisa 10 tahun, 15 tahun, jantungnya membengkak dan gagal jantung. Oh gitu, berarti komplikasi cukup kronis juga dok ya, sampai ke jantung gitu dok ya. Berarti kalau kita punya varises, hendaknya kita cepat-cepat lah berkonsultasi dok ya, supaya diberikan penanganan yang lebih cepat dan lebih baik dok. Iya, Gitu. karena dia satu paket untuk ya kayak saya bilang ke pemirsa ya, bahwa dia itu kayak kabel listrik lah, dan satunya tuh gardu. Misalnya kabelnya nih korslet putus gitu ya, gardunya juga akan bermasalah gitu. Jadi karena dia satu kesatuan kan, jantung dan pembuluh darah itu di dalam tubuh kita adalah satu kesatuan. Ya, analoginya seperti gardu listrik tuh ya. Iya, dan jangan sampai ada yang putus atau terganggu. Ya, cepat diservis. Ya, kurang lebih seperti itu. Servisnya ke rumah sakit Islam Arafah bersama Dokter Radi, insya Allah. Nanti kita ketemu dok ya. Iya. Nah dok, ini sudah ada gejala, mungkin belum komplikasi mungkin nih dok. Tapi kita coba untuk melakukan pengobatan dok. Tadi dokter bilang sudah ada kaos kaki apa nih dok? Kaos kaki kompresi gitu ya. Atau mungkin tadi dokter bilang kalau kakinya diangkat dia lebih enak gitu ya. Atau memang orang-orang yang kena varises ini dia disarankan untuk banyak gerak atau tidak bergerak dok. Nah ini kan, kami ini varises nih, saya varises. Lebih baik saya di rumah aja lah, nanti kenapa lagi nih kaki karena aktivitas. Atau malah dianjurkan untuk bergerak. Itu gimana tuh dok? Oke gini, jadi kepada para pemirsa yang memang sudah ada terlihat kondisi varises kelihatan dari kakinya, terus ada gejala misalnya kakinya bengkak atau pegel saat berjalan lama gitu ya. Satu yang harus dilakukan ketika dia bengkak atau pegal saat berjalan lama itu adalah menaikkan kakinya. Ketika pegal? Ya, ketika pegal. Jadi bisa kakinya diangkat atau kalian boleh tiduran terus kakinya diangkat. Kayak saya bilang itu akan membantu aliran darah dari vena balik ke jantung. Kenapa? Karena dia nggak melawan gaya gravitasi, malah membantu dia gravitasinya. Dia akan turun cepat gitu kan. Kayak kita taruh barang dijatuhin dia akan lebih cepat, tapi kalau kita lempar ke atas dia akan turun lagi. Melawan dia. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu tipsnya. Dan kalau ditanya boleh nggak beraktivitas, harus istirahat atau banyak aktivitas? Sebetulnya varises ini ya kita tidak akan menghambat aktivitas ya. Kita menyarankan boleh aktivitas,
tapi baiknya menggunakan kaos kaki kompresi. Karena fungsi kaos kaki kompresi itu membantu mempompa si darah supaya bisa naik ke atas gitu. Itu yang sebagai fungsi dari si kaos kakinya gitu ya. Terus kalau ditanya aktivitas apa yang bagus gitu, itu betul. adalah misalnya, dok saya ini olahragawan dok gitu, saya mau tetap olahraga gitu. Apa olahraga yang disarankan? Olahraga yang tidak banyak weight bearing atau menahan beban tubuh kita gitu. Misalnya nih, contoh yang banyak menahan beban tubuh itu adalah berlari. Berlari. Ya pokoknya maraton lah, sprint, segala macam itu ya. Basket, futsal, main tenis. Itu berat itu dok? Itu berat karena kaki kita akan menopang berat badan tubuh kita. Nah, fitness. Itu jelas. Ya. Yang disarankan adalah olahraga-olahraga yang tidak menahan berat badan tubuh. Contohnya apa nih? Contohnya satu itu adalah berenang. Iya, berenang tidak ada gravitasi di air, susah gravitasinya. Dan dia sejajar kan. Sama bersepeda. Kenapa bersepeda? Karena bersepeda itu dia tidak menahan berat badan tubuh kita. Sepeda yang nahan tubuh kita. Karena si pedalnya itu yang nahan tubuh kita. Kakinya kan menggantung. Gitu. Berarti dua itu dok ya yang sangat memungkinkan gitu ya. Atau mungkin berkendara yang lain seperti berkuda mungkin dok, atau gimana? Berkuda ya sama bagus juga. Bagus juga. Jadi ada olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mengalami gejala-gejala varises. Dan juga dianjurkan sebenarnya beraktivitas. Bukan diam di rumah dok ya. Iya itu. Nah ini dok, tadi kan yang sudah terkena varises dok. Untuk kami nih dok, yang belum pernah terkena varises, mungkin tindakan-tindakan pencegahan, ataupun mungkin ada makanan-makanan yang mungkin kita hindari, atau mungkin jadwal-jadwal seperti tadi yang dokter bilang, seperti guru, tukang jahit itu kan, apakah perlu schedule khusus untuk supaya kaki ini atau tubuh kita ini melakukan aktivitasnya yang normal, yang tidak minim kemungkinan terkena varises. Oke, jadi pertama adalah ketika kita belum terkena tapi kita gimana cara mencegahnya gitu ya. Jadi kita hindari faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan varises itu. Pertama, aktivitas yang banyak duduk lama atau berdiri lama. Ya ketika sebagai guru atau sebagai sekretaris yang kerjanya depan komputer gitu, kita harus gunakan stocking kompresi sebagai pencegahan. Satu itu ya. Terus yang kedua, ketika lagi ada momen istirahat, kakinya mungkin bisa ditinggikan. Itu membantu juga aliran darah supaya bantu ke atas, gitu ya. Terus bisa ketika lagi duduk kayak gini, kakinya digerakkan, dinaik-naikkan supaya dia memompa darah ke atas. Otot dari si betis ini memompa darah ke atas. Karena bergerak tadi itu dia ada pompanya kayak gitu. Pasti sobat-sobat Iza TV yang ada varises, coba aja kakinya digerak-gerakin gitu, akan lebih nyaman gitu. Tapi memang akan lebih nyaman kalau kakinya ditinggikan. Kayak gitu. Jadi untuk mencegahnya ya hindari juga, selain aktivitas kan saya bilang tadi, misalnya obesitas, dikurangin berat badannya. Badan gitu dijaga ya. Seperti itu. Kalau yang masalah hormonal ya perempuan itu lebih beresiko, ya itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Masa saya nyuruh, nggak boleh punya anak, nggak boleh hamil gitu kan. Enggak lah dok, berarti kita itu tadi kalau saya tangkap itu dok, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diatur gitu, supaya tidak monoton seperti guru atau sekretaris tadi, duduk aja. Coba dicari jadwal-jadwal yang bisa menggerakkan tubuh, terutama bagian kaki,
yang juga tidak terlalu berat. Ya. Nanti malah cedera tadi gara-gara aktivitas, Dok. Yang ringan mungkin bisa pelan-pelan, mungkin pertama ringan, habis itu sedang, nah gitu, Dok ya. Itu bisa bertahap nanti insya Allah. Itu mengenai pencegahan, Dok ya. Nah, jadi pemirsa Izah TV, itulah tadi rangkaian-rangkaian mengenai penyakit varises gitu, Dok. Mungkin ini terakhir nih, Dok. Dari gen tadi, genetik, obesitas, terus hormon perempuan atau aktivitas, terkenalah varises tadi. Bisa nggak kita ini sebagai penderita varises itu sembuh total, Dok? Nah, ini sembuh nih kata dokter. Nah, itu bisa nggak ada kasus seperti itu, Dok? Jadi sekalian mungkin saya jelaskan supaya pemirsa nggak penasaran ya. Sekalian tata laksananya mungkin ya. Mungkin, oh, varises harus diapain gitu ya. Iya. Jadi supaya bisa sembuh total gitu. Jadi kalau ditanya sembuh total, ya alhamdulillah selama saya bekerja di Jambi ini sekitar setahun gitu ya. Itu banyak pasien yang datang kontrol, oh Dok, kaki saya udah enteng, oh dari bengkak banget gitu ya, jadi kempes. Ada yang dari luka koreng gitu muncul di mata kaki, luka korengnya hilang gitu. Ada yang kerjanya sebagai office boy itu yang dia kerjanya nyuci ngepel gitu-gitu ya. Itu ada koreng kemarin, kakinya hitam. Setelah saya lakukan tindakan sekitar 2 minggu, korengnya tuh ngecil. Sebelumnya dia berobat kemana-mana gitu, korengnya nggak sembuh-sembuh. Karena salah penanganan. Iya, karena bukan karena penyebabnya nggak diatasin gitu, Mas. Jadi kita mau lukanya itu mau kita rawat gimana, mau pakai alat yang paling canggih, kalau penyebabnya itu nggak kita tanganin, dia nggak akan sembuh gitu. Jadi kalau ditanya mungkin nggak sembuh total, bisa dan banyak gitu ya. Berarti peluangnya besar, Dok ya. Terus untuk tata laksananya nih, kira-kira apa? Misalnya banyak pasien saya juga tuh mau masuk polisi, mau masuk tentara gitu ya, mau masuk STPDN tuh yang sekolah kedinasan yang harus ada cek varises fisiknya, salah satu cek varises gitu. Jadi banyak datang ke saya ya. Saya prinsipnya gini, kalau suntik varises itu bisa menghilangkan varises yang muncul di kulit, Mas. Tapi sebetulnya varises yang muncul di kulit itu ibarat pohon, dia hanya buahnya gitu. Tapi akar masalahnya ini, yang biasa saya USG, jadi itu nggak akan kelihatan pakai mata gitu. Berarti akarnya itu nggak akan kelihatan dengan mata. Dia yang disuntik itu hanya buahnya aja. Jadi kalau kita ambil buahnya gitu ya, sewaktu-waktu nanti dia muncul lagi di tempat lain gitu. Tapi ya kalau misalnya tujuannya untuk sekolah kedinasan, ya biasanya kita kerjain, tapi kita edukasi. Oh, ini kemungkinan ke depan kalau nggak ditata laksana yang akarnya ini, masalahnya ini kita nggak beres ya, bisa muncul lagi loh gitu. Ya nggak apa-apa, Dok, kita cuman untuk tes aja gitu ya, monggo kalau gitu kan. Terus misalnya pasiennya yang udah berurat-urat gitu, Mas, luka. Nah, tata laksananya apa? Kan saya bilang tadi, pertama bisa dengan obat-obatan ya. Kedua dengan kaos kaki kompresi. Ketiga dengan tata laksana operasi gitu ya. Kalau dengan obat-obatan ada namanya venotonik. Jadi dia membantu otot-otot venanya bekerja gitu. Memompa supaya bisa ke atas. Tapi dia ada syarat-syaratnya. Misalnya pembuluh darahnya belum terlalu besar gitu ya. Katupnya masih belum begitu, masalah masih minimal gitu. Terus yang kedua ada kaos kaki kompresi. Jadi dia nih sejajar sih dengan obat. Tapi kalau sesuai guideline anjuran dokter bedah vaskular seluruh dunia, stocking ini lebih baik. Karena apa? Karena dia nggak ada zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dia eksternal ya? Iya, dia eksternal, dipasang seperti kaos kaki gitu kan.
Nah, kalau misalnya syarat untuk terapi yang non operatif ini tidak terpenuhi, misalnya nih pembuluh darahnya udah gede banget gitu, Venanya, katupnya udah rusak banget gitu, hampir seluruh kaki ini katupnya rusak gitu, itu harus operatif. Nah, operatif ini ada dua pilihan pemirsa Iza TV. Satu, dengan minimal invasif, artinya nggak ada luka sayatan sama sekali. Nggak ada luka sayatan sama sekali, nanti kita lakukan penusukan pada pembuluh darah venanya, terus kita masukkan alat melalui pembuluh darah, lalu pembuluh darahnya kita tutup gitu. Nah, itu luka sayatnya bukan luka sayat, lukanya cuman kayak ditusuk jarum. Kalau pemirsa pernah pasang infus tuh, di sini misalnya, nah lukanya seperti tusuk jarum aja, atau ngambil darah misalnya mau cek darah gitu ya, itu lukanya seperti itu aja. Nah, itu bisa dilakukan di Jambi ini, di Rumah Sakit Islam Arafah bisa, dan pakai BPJS bisa. Alhamdulillah. Jadi sangat membantu BPJS ini untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Dok? Yang kedua itu terapi operatif yang di black. Memang disayat itu disayat, namanya stripping vena. Jadi nanti kita lakukan penyayatan di paha sini sama di betis. Oh, di betis. Nanti pembuluh darahnya saya tarik tuh, segede gitu saya buang. Oh, memang dikeluarkan. Dikeluarkan. Kalau yang satu itu kita tutup, yang minimal invasif yang dengan laser tadi. Kalau yang ini kita buang, kita tarik. Seperti itu. Tindakan operasi ya? Ya, tapi sebisa mungkin sih kita maunya yang minimal invasif, karena untuk pasien itu saya paling mengerjakannya sekitar 6 menit. Pasiennya juga dibiusnya hanya ditidurin, bukan di general atau di bius total, bius total ya, bahasa awamnya bius total, atau di bius yang belakang sini nih yang dipasang kateter, itu kan nggak nyaman tuh. Yang kayak ibu hamil di operasi itu setengah badannya lumpuh, terus pasang selang gitu kencing kan. Itu enggak. Jadi saya ngerjainnya juga cuman paling 6 sampai 10 menit. Terus pasiennya juga ditidurkan sebentar. Habis itu mau aktivitas, mau makan, mau ke WC silakan gitu. Iya. Insya Allah ya. Jadi itu tata laksana gitu ya? Tata laksana untuk penyakit varses tadi, Dok. Masya Allah. Iya. Oke nih, Dok. Ini sudah sampai di penghujung acara kita pada program konsultasi kesehatan ini. Tapi ini pemirsa Iza TV ada sedikit pertanyaan nih, Dok. Oh iya. Ada 3 pertanyaan. Iya. Yang pertama di sini, Dok. Perubahan gaya hidup apa yang harus saya lakukan untuk mencegah kondisi memburuk untuk varises dan kaki bengkak tadi, Dok? Tadi perubahan gaya hidup yang bagaimana harus kita lakukan, Dok? Ya. Oke ya, terima kasih kepada pemirsa Iza TV atas pertanyaannya ya. Ya bagus sekali. Jadi pertama yang bisa saya jawab, perubahan gaya hidup apa gitu ya. Satu, kalau misalnya Mas atau Mbak itu misalnya kerjanya banyak duduk atau banyak berdiri gitu ya, itu harus diselingin dengan misalnya mengangkat kaki atau menggerak-gerakkan telapak kaki tadi kayak saya bilang, supaya si pembuluh darahnya bisa memompa darah balik ke jantung, atau menggunakan kaos kaki kompresi. Tentu kaos kaki kompresi ini ada ukurannya gitu. Ada ukurannya. Ada ukurannya, harus dikonsultasikan ukurannya dan harus diukur gitu ya. Jangan banyak pasien saya beli di marketplace gitu ya, atau di apotek, toko alkes gitu, tapi dikasihnya kadang nggak sesuai gitu. Dia kadar. Ya, satu gitu. Kadang kan ya orang jualan pokoknya yang penting laku gitu. Kita harus sesuai dengan ukuran ya, dan karena nanti ujung-ujungnya udah beli, kok kata dokter Hadi waktu di acara Iza TV ini pakai stocking kaki saya makin bengkak gitu kan. Ya, jadi harus dikonsultasikan dulu gitu ya. Lebih baiknya. Berarti gitu kalau kita mau beli tadi obat yang pertama tadi, Dok, atau kaos kaki kompresi atau suntik tadi, memang harus
konsultasi ke dokter dulu. Betul. Iya, supaya nanti untuk penindakannya tepat. Iya. Oh iya iya. Jadi bukan kita ke apotek beli obat kita minum. Iya, jangan. Atau mungkin kita suntik pasir sendiri, ya bisa. Atau tadi kaos kakinya Kaos ada kaki, ukurannya rupanya. Ada ukurannya. Ah, Dan iya. yang biasanya ngerti adalah dokter bedah vaskularnya sendiri gitu. Iya. Terus yang kedua, selain merubah aktivitas sehari-hari ya, adalah ngurangin, misalnya kita gemuk, ngurangin berat badan gitu ya. Supaya kalau ada varises tidak semakin berat kondisinya. Karena kalau semakin berat, nanti kayak saya bilang progresivitasnya itu bisa nanti merubah warna kulit, bisa nanti ada luka, bisa juga nanti ada masalah pembuluh darah yang sampai ke jantung. Oh gitu, Masya Allah. Sudah jelas ya pemirsa ya. Ya. Jadi kalau mau pola supaya kita yang sudah terkena varises itu ada pola-pola tersendiri yang ringan-ringan aja, seperti menaikkan kakinya ketika sudah aktivitas yang duduk lama atau berdiri lama. Atau tadi kalau menggunakan kaos kaki kompresi bisa dikonsultasikan dulu. Iya, itu untuk membantu memompa darah ke jantung. Iya. Satu lagi nih dok, atau mungkin ada dua nih dok. Iya. Yang kedua ini spesifik ke kaki bengkak nih dok. Kalau kaki kita bengkak, entah karena varises atau karena yang lain, itu apakah dipijat, diurut lah gitu ya bahasa kita itu baik apa enggak dok? Ya. Oke, jadi kaki bengkak dipijat baik atau enggak? Ya. Jadi pertama kita harus kenali kaki bengkaknya dulu. Dia masalah ginjal, masalah jantung, masalah kurang albumin, atau masalah pembuluh darah gitu. Kita mengetahuinya gimana? Kalau masalah jantung, masalah ginjal, masalah kurang albumin atau protein ya, itu bahasanya protein dalam tubuh, itu biasanya bengkaknya kedua kaki, Mas. Oh gitu. Nah, nggak mungkin dia cuma satu kaki, nggak mungkin. Yang kurang protein cuma satu gitu. Ya nggak mungkin. Atau jantung kan dia menyebabkan masalah di aliran darah ya. Itu Dia berarti berdua-duanya. Ya nggak mungkin cuma satu gitu. Iya. Tapi kalau masalah pembuluh darah, dia bisa hanya satu. Nah, bisa juga dua-duanya gitu. Itu harus kita kenali awalnya dulu gitu ya. Terus ditanya untuk dipijit bagus nggak gitu ya. Pijat itu sebetulnya tidak berefek gitu, tidak membuat lebih baik, tidak membuat juga lebih buruk gitu. Karena apa? Kalau masalahnya pembuluh darah, misalnya akar masalahnya nih pembuluh darah, yang harus diperbaiki itu adalah otot dari si venanya itu, vena pembuluh darah itu. Gimana cara memperbaikinya? Ya dengan tadi saya bilang venotonik. Veno tuh vena, tonik tuh otot. Jadi dia kerjanya untuk membantu otot dari si venanya gitu. Terus dengan stocking itu supaya menekan, supaya darahnya itu bisa naik ke atas. Seperti itu. Jadi ya silahkan aja kalau mau pijat gitu ya untuk ngurangin rasa sakit mungkin gitu. Tapi ya secara di bawah alam sadar dia merasakan dengan pijat itu merasa lebih enak, itu sebenarnya tidak mempengaruhi kan? Ya, tapi monggo dikerjakan nggak masalah. Ya, dokter, Dokter Adi, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Alhamdulillah semua penjelasan Pak Dokter tadi sudah cukup sangat rinci gitu ya, bahkan sampai ke bagian pencegahan, bagian pengobatan. Mungkin Pak Dokter bisa Pak memberikan sedikitlah kesimpulan mungkin di akhir bagaimana mengenai penyakit varises ini. Kepada pemirsa Ida TV, jadi pertama varises itu adalah masalah pembuluh darah vena di kaki ya, yang memang banyak terjadi di 60% dari populasi orang dewasa. Jadi untuk kita sebagai manusia yang masih sehat dari varises, kita harus mencegah dengan memperbaiki aktivitas hidup kita. Jangan duduk lama atau berdiri lama dalam tiap hari aktivitas kita gitu. Terus juga untuk olahraganya yang bagus memang
apapun silakan dijalanin gitu ya. Tapi ketika sudah ada varises, mungkin salah satu caranya adalah untuk menggunakan kaos kaki kompresi itu begitu. Terus untuk para pemirsa Izah TV yang sudah terkena varises gitu ya, gimana sih dok? Ini harus gimana nih supaya saya mau sembuh gitu ya? Satu yang paling penting adalah konsultasikan masalah varisesnya ke dokter bedah vaskuler ya yang di Jambi gitu ya. Nanti kalian bisa dapat pemeriksaan gitu ya, tanya jawab untuk mendiagnosa yang tepat sehingga bisa dilakukan tata laksana yang sesuai gitu. Jadi kan kayak saya bilang tadi ada 3 ya. Pertama itu dengan obat-obatan, yang kedua dengan kaos kaki kompresi, yang ketiga dengan tata laksana operatif, bisa yang minimal invasif tanpa luka sayatan, bisa dengan yang ada sayatan, seperti itu. Itu aja. Masya Allah. Jadi sudah terangkum lah tadi pembahasan kita mengenai penyakit varises ini, ya dok. Tapi kalau untuk konsultasi, kembali kami ingatkan, Pak Dokter Radi itu praktik di Rumah Sakit Islam Al-Arafah Kota Jambi mulai dari hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Dari pukul 19.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau ada waktu luang di hari itu atau diluangkan waktu di hari itu, ya, kita bisa cek yang sudah mengalami gejala-gejala varises, kita bisa diagnosis dan ambil tindakan sesuai dengan tata laksana yang tepat. Iya, dok. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Dokter ya sudah berkenan hadir di studio Izah TV. Terima kasih sudah diundang oleh Izah TV ini. Ya, mungkin lain kali kita bisa bahas penyakit lain dok, ya, yang berkaitan dengan endovaskuler dan vaskuler. Ya, dok. Mungkin kami bisa undang lagi berkenan hadir ya. Insya Allah berikan pencerahan kepada pemirsa di rumah. Ya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Izah TV dan Radio Salam Jambi yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini dalam program konsultasi kesehatan. Jazakumullah khairan kepada para pemirsa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.